Langit Eropa sore itu berat dan menggantung. Udara dingin menggigit ketika aku turun dari mobil, membawa koper yang terlalu besar untuk ukuran seorang lelaki desa. Rumah itu berdiri angkuh di ujung jalan. Dinding batu putih, gerbang besi hitam, halaman yang luas penuh bunga mawar yang belum mekar. Waktu aku menekan bel, suara anjing di kejauhan menggema, tangan sedikit gemetar. Aku menarik napas, mencoba menenangkan diri. Pintu terbuka perlahan. Di sana berdiri seorang wanita tinggi, kulitnya putih bersih, rambut coklat keemasan diikat longgar, mengenakan dress rumahan warna pastel yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Wajahnya tegas, tapi ada sisa kelelahan di sudut mata. Namun, senyumnya, itu bukan senyum ramah majikan pada pekerja, tapi senyum perempuan dewasa yang penuh percaya diri dan sedikit nakal. "Kamu pasti Andra?" katanya. Suaranya lembut, tapi penuh kendali. "Masuklah." Sepatu lepas di depan. Rumah ini pantang ada debu. Aku tersipu, buru-buru melepas sepatu. Koper kutarik pelan ke dalam. Langit-langit rumah tinggi, jendela-jendelanya besar. Tiap langkah kakiku memantul di lantai kayu tua. Suasana sepi, hanya ada aroma lilin wangi dan suara jam dinding berdetak pelan. Di sudut ruang tamu, seorang pembantu tua menyapu, menunduk sekilas ke arahku tanpa bicara. Olivia berjalan pelan. Tumit sendal rumahnya hampir tak bersuara di lantai. Ia menunjuk ke lorong. "Itu kamar kamu, Andra. Ada kamar mandi dalam. Kalau butuh apa-apa, tanya saja ke Bu Rini. Dia sudah di sini dari aku kecil. Kerjaan utama kamu bersih-bersih, kebun, kadang bantu aku di dapur. Sisanya, jangan banyak bertanya. Oh ya, jangan masuk kamar lantai atas tanpa izin." Aku mengangguk. Suara nyaris tercekat. "Iya Bu, Olivia maksud saya." Ia berhenti, menatapku dengan mata birunya yang tajam. "Jangan panggil saya Bu. Aku bukan emak-emak galak. Panggil saja Olivia. Kalau kamu takut, bilang dari sekarang." Rumah ini kadang terasa dingin kalau malam, tapi lama-lama juga biasa. Aku mengangguk lagi, mencoba tersenyum. "Saya siap kerja, Olivia. Semoga cocok di sini." Dia hanya tertawa pelan, menatapku dari ujung kaki sampai kepala, lalu melangkah pergi ke dapur. Koper kutaruh di kamar, tempat tidur empuk, spray bersih, jendela menghadap taman belakang. Aku duduk sebentar, mendengar langkah kaki Olivia di dapur. Suara air mengalir di wastafel. Jantungku masih berdebar. Di rumah sebesar ini, aku merasa kecil sekali. Senja turun cepat. Saat lampu-lampu taman dinyalakan, aku mengintip lewat jendela, melihat Olivia duduk di bangku taman. Rambutnya lepas, siluetnya seperti aktris di film lama. Ada sesuatu yang aneh, tapi menenangkan dalam rumah ini. Aku tahu, malam ini tak akan cepat tidur. Satu langkah sudah kuambil, entah akan bertahan, atau justru jadi awal kisah yang tak pernah kuduga. Pagi pertamaku di rumah Olivia dimulai dengan suara langkah di lorong dan aroma kopi yang baru diseduh. Aku turun dari tempat tidur, membersihkan diri seadanya, lalu ragu-ragu keluar kamar. Dapur sudah terang benderang. Olivia berdiri di sana, rambutnya setengah digelung, mengenakan piyama satin biru muda yang membalut tubuhnya. Dan ia tampak sama sekali tidak peduli jika aku seorang asing melihatnya begitu saja. "Pagi Andra, sudah sarapan?" tanyanya. Matanya menatapku dari cermin dapur. Aku gelagapan, menunduk cepat. "Belum, Olivia. Saya baru saja siap-siap." Dia tertawa, mengaduk kopinya. "Tenang saja, di sini nggak ada aturan bos-bos N. Kalau kamu lapar, makan saja. Kulkas penuh. Tapi jangan lupa beresin semua sendiri. Aku nggak suka sisa makanan berantakan." Aku mengangguk, mendekat ke meja makan. Di atas meja sudah ada roti panggang, selai stroberi, telur rebus, dan semangkuk buah. Aku duduk ragu, takut salah ambil. Olivia melihat itu, senyumnya makin lebar. "Kamu ini Andra, kayak anak ayam hilang induk. Santai aja, di rumah ini semua orang bebas, tapi tetap tahu diri." Aku tersenyum. "Maaf, Olivia, saya cuma belum biasa kerja di rumah sebesar ini."
Dia duduk di seberangku, menyilangkan kaki, lalu berkata pelan, "Rumah besar itu sebenarnya cuma tempat menyimpan sepi. Jangan kira aku bahagia cuma karena kelihatannya hidupku enak." Aku mengangguk, menatapnya sejenak. Mata Olivia memancarkan sesuatu yang sulit kutebak, antara sedih dan penuh rasa ingin tahu. Aku sering nonton film Indonesia di TV kabel. Orang bilang hidup di desa itu damai, nggak ribet sama urusan orang lain. Benar nggak? Tanya Olivia padaku. Aku tersenyum kecil. Kadang damai, kadang malah ribet, Olivia. Di desa, gosip lebih kencang dari suara ayam. Dia tertawa. Jadi jangan kaget kalau nanti kamu dengar gosip di rumah ini juga. Kadang Bu Rini sama sopir suka ribut sendiri. Tapi yang penting, jangan ikut campur ya. Aku mengangguk, menikmati gigitan roti. Suasana pelan-pelan terasa lebih nyaman. Pekerjaan hari ini cukup banyak. Membersihkan ruang tamu, lap kaca jendela, siram kebun, dan bantu menyiapkan makan siang. Saat aku mengepel lantai ruang tengah, Olivia duduk membaca di sofa, kakinya diangkat, gaun tipisnya menutupi lutut. Sesekali ia melirik ke arahku. "Andra, kamu bisa masak nggak?" tanyanya tiba-tiba. "Bisa sedikit. Paling masak mie sama telur, Nona." Olivia," jawabku kikuk. Dia tersenyum jahil. "Berarti aku aman dong. Kalau tiba-tiba dapur gosong, kamu yang salah." Aku tertawa. "Saya siap belajar, Olivia. Nanti ajari saja masakan yang kamu suka." Hari berlalu dengan ritme yang aneh. Di satu sisi, aku masih kikuk. Di sisi lain, Olivia seolah sengaja menciptakan suasana santai, tapi penuh teka-teki. Menjelang sore, ia berdiri di teras, menatap kebun. "Andra, rumah besar ini sepi banget kalau malam. Kadang aku iri sama orang desa yang tiap malam bisa duduk di depan rumah, ngobrol sama tetangga, ngeteh bareng." Aku memandangnya sebentar. Kalau di desa, kadang justru ingin punya rumah seperti ini, Olivia, di mana semua tenang, nggak ada yang ikut campur. Olivia tersenyum tipis, lalu berbalik masuk ke rumah. Aku sadar, kadang jarak antara kami bukan cuma soal pekerjaan dan majikan, tapi juga tentang bagaimana manusia saling belajar, mengisi ruang kosong yang terlalu luas, atau terlalu lama dibiarkan sunyi. Malam itu, sebelum tidur, aku melirik jendela. Lampu di kamar Olivia masih menyala. Tirai sedikit terbuka. Dalam hati, aku bertanya, apakah ia juga belum bisa tidur? Atau memang sedang menunggu ada seseorang yang berani menemaninya bicara lebih lama? Hari itu pagi datang lebih cepat dari biasanya. Aku sudah bangun sebelum matahari muncul, menata ruang makan, menyapu koridor, dan memastikan kaca jendela tidak ada noda. Aroma kopi dan roti bakar sudah memenuhi rumah ketika Olivia muncul di lorong. Rambutnya sedikit basah, mengenakan kimono satin tipis yang membalut tubuh Curvinia dengan anggun. Ia tampak santai, tapi matanya lelah seperti habis begadang. "Sudah sibuk dari pagi, Andra?" sapanya pelan, sambil menarik kursi dan duduk di meja makan. Aku menahan tatap, mencoba fokus ke gelas-gelas yang harus dirapikan. Biasa, Olivia, kalau di kampung, subuh sudah di sawah. Di sini, ruangannya lebih besar, jalannya lebih panjang, capeknya tetap sama. Dia tertawa kecil. "Beda sawah sama rumah, Andra. Kalau di sini, capeknya lebih ke hati." Aku tersenyum, menahan godaan untuk menatap tubuhnya yang dibalut kimono itu terlalu lama. "Saya nggak tahu capek hati, Olivia. Kalau capek badan, sudah biasa." Dia memandangi secangkir teh, lalu tiba-tiba bicara lirih. Kadang aku heran sama diri sendiri. Rumah segede ini, yang nemenin cuma suara jam dan kaca yang selalu bersih. Aku mengangguk pelan. Kalau di desa, rame, tapi kadang malah ribut. Banyak yang suka ngomongin urusan orang. Olivia tersenyum lebar. "Jadi kamu gak bakal heran kalau suatu saat ada gosip aneh tentang rumah ini ya?" Aku tertawa pelan. Saya sudah kebal digosipin, Olivia. Kalau di sini ada yang lebih parah, ya siap-siap saja. Kami sama-sama tertawa. Tiba-tiba, terdengar suara telepon di ruang tengah. Olivia berdiri,
menyuruh aku mengambilnya. Andra, tolong ambil telepon, biasanya penting. Aku males angkat kalau pagi-pagi. Aku bergegas ke ruang tengah. Suara telepon masih berdering. Halo, rumah Olivia. Halo, ini delivery bunga. Kami mau antar pesanan Bu Olivia hari ini. Suara di ujung telepon ramah sekali. Aku tersenyum lega. Oh ya, silakan. Nanti saya bukakan gerbang. Setelah itu, aku kembali ke ruang makan. Olivia masih duduk. Matanya menatap kosong ke taman. Bunga lagi? Olivia? Dia tersenyum tipis. Kadang aku butuh sesuatu yang baru di rumah ini. Biar nggak terlalu sepi, tapi bunga pun akhirnya layu juga. Aku berdiri di sampingnya. Kalau bunga layu, masih bisa tanam lagi Olivia. Yang penting, ada yang mau nyiramin. Dia menoleh, menatapku lama. Ada jeda, seolah menimbang sesuatu. Andra, kamu sudah lama tinggal di luar rumah sendiri? Aku mengangguk. Sejak SMA, saya sudah merantau. Biasa tidur di tempat orang, kerja apa saja. Di rumah sendiri, kadang malah justru bingung mau ngapain. Olivia tertawa. Sama. Aku juga suka bingung di rumah sendiri. Apalagi kalau malam. Sarapan selesai, aku membereskan meja. Sementara Olivia berjalan ke taman belakang, masih mengenakan kimono satin itu. Aku menatap punggungnya. Tubuh curvy yang selalu bergerak luwes dan anggun. Lalu menahan napas sebentar. Di rumah ini, aku mulai sadar. Sepi bisa datang dari mana saja, termasuk dari seseorang yang setiap hari kutemui, tapi belum pernah benar-benar ku kenal. Dan pagi itu, ketika sinar matahari masuk pelan dari jendela, aku tahu sesuatu di rumah ini mulai berubah. Bukan hanya karena aku sudah terbiasa, tapi karena ada sesuatu yang diam-diam tumbuh di antara canggung dan candaan yang setiap hari kami bagi. Siang itu, udara di luar terasa panas, tapi di dalam rumah lebih dingin. Aku baru saja selesai mengepel lorong atas. Pel basah masih kugenggam waktu mendengar langkah Olivia menuruni tangga. Ia berjalan santai dari arah kolam renang, hanya berbalut handuk satin biru yang menempel di kulitnya. Rambutnya masih basah, leher dan pundaknya terlihat jelas. Setiap langkahnya memancarkan aura dewasa yang membuatku makin kaku. Dia tak sadar aku di lorong, dan aku pura-pura sibuk mengeringkan lantai. Meski mataku mencuri pandang, Olivia menuju kamar mandi utama, membuka pintu perlahan. Tiba-tiba suara teriakan, "Tolong Andra!" Suara jeritan itu nyaring, pecah, disusul suara handuk yang terlepas ke lantai, dan langkah kaki terburu-buru. Aku kaget setengah mati, buru-buru menaruh pel, berlari ke arah kamar mandi. Olivia berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar, tangan menutup dada, wajah pucat. Ia menunjuk dengan suara tercekat. "Andra, ada ular di sudut itu." Aku menengok ke dalam. Seekor ular kecil, mungkin baru saja masuk dari ventilasi, meringkuk di pojok dekat bak mandi. Meski bukan ular besar, aku tahu kepanikan Olivia tak main-main. Aku mengangguk, berusaha tenang. "Sini Olivia, kamu keluar dulu. Saya usir dulu ularnya." "Ya," kataku pelan. Dia menepi, masih setengah menutup tubuh dengan handuk yang nyaris melorot. Nafasnya cepat, matanya tak lepas dariku. Aku mengambil gagang pel dan sapu, masuk pelan-pelan ke kamar mandi, menghalau ular ke arah pintu belakang. Butuh beberapa menit dan banyak keberanian, tapi akhirnya ular itu bisa kuhantarkan keluar rumah. Setelah memastikan benar-benar pergi, aku kembali ke depan. Olivia berdiri kaku di lorong. Pipinya basah oleh air dan keringat. Begitu aku bilang sudah aman, ia langsung memelukku erat. Tubuhnya masih basah. Handuk hanya menutupi sebagian pundak dan punggungnya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu, juga nafasku sendiri yang tiba-tiba ikut terburu. "Andra, maaf, aku benar-benar takut. Tadi aku kira bakalan pingsan di situ," katanya lirih. Wajahnya menempel di bahuku. Aku jadi canggung, salah tingkah, tapi tak berani bergerak. "Gak apa-apa, Olivia, yang penting kamu gak kenapa-kenapa." Dia diam beberapa detik, lalu sadar posisinya sendiri,
langsung melepas pelukan, menarik handuk lebih rapat ke tubuhnya. Tertawa gugup. Duh, maaf ya. Aku jadi kayak anak kecil. Aku ikut tertawa, mencoba melemaskan ketegangan. Saya juga deg-degan. Olivia, untung ularnya kecil. Olivia menatapku lama, matanya merah, tapi ada senyum di sana. Kamu berani banget. Kalau tadi nggak ada kamu, mungkin aku sudah lompat dari jendela. Aku menggeleng. Saya cuma nggak mau kamu kenapa-kenapa, Olivia. Kalau ada apa-apa, panggil saja. Saya pasti datang. Untuk beberapa saat, lorong itu jadi tempat paling sempit dan paling ramai di dunia. Suara tawa kami menggema di dinding, dan aku sadar, mulai hari itu hubungan kami tak lagi sama seperti sebelumnya. Sejak insiden ular di kamar mandi itu, suasana rumah berubah bukan hanya buatku, tapi juga buat Olivia. Hubungan kami jadi aneh. Terlalu canggung untuk saling bercanda, tapi juga terlalu dekat untuk pura-pura acuh. Setiap pagi, aku menata ruang makan. Olivia diam-diam memperhatikan dari sudut pintu. Kadang, kalau mata kami bertemu, aku buru-buru berpaling. Dia juga kadang cuma senyum, lalu cepat-cepat masuk kamar. Pagi itu, aku sedang membersihkan kaca jendela di ruang makan ketika Olivia muncul. Rambutnya sudah kering. Kali ini memakai gaun rumahan warna krem yang jatuh pas di tubuhnya. Ia melirikku, duduk di kursi paling ujung, lalu berdaham pelan. Andra, masih ingat kejadian kemarin? Tanyanya tiba-tiba. Matanya menatapku tajam. Aku canggung, mengangguk. Masih. Olivia, maaf kalau saya bikin kamu tambah malu. Dia tersenyum geli. Bukan, aku malah harusnya berterima kasih. Kamu gak lari, gak teriak, langsung tolongin aku. Padahal kamu sendiri juga pasti kaget kan? Aku menghela napas. Iya, tapi waktu itu yang penting cuman kamu selamat. Kalau urusan malu, ya gimana ya Olivia, saya juga manusia biasa. Dia menatapku lebih lama, lalu tertawa kecil. Andra, kamu gak jijik dipeluk cewek cuma pakai handuk? Nada suaranya nakal, tapi aku bisa menangkap ada getaran canggung di baliknya. Aku langsung gelagapan. Wajah terasa panas. Ya enggak lah Olivia, saya cuma pengen bantu. Lagian, saya nggak mikir yang aneh-aneh. Dia mendekat sedikit, matanya bercahaya. Berarti kalau aku butuh pelukan lagi, kamu siap dong? Aku menahan senyum, menunduk. Ya, siap aja. Tapi semoga nggak harus ada ular lagi ya Olivia. Dia tertawa, lalu mengacak rambutku pelan. Kamu itu ya, Andra, selalu bisa bikin suasana cair. Di luar, Bu Rini lewat sambil membawa nampan teh. Ia melirik sekilas, wajahnya kaku, lalu berlalu tanpa suara. Aku bisa merasakan atmosfer ruang makan berubah, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi kami. Siang harinya, ketika aku sedang menyiram tanaman di halaman, sopir rumah menghampiri, nadanya setengah bercanda. Andra, kamu betah banget di sini ya? Dengar-dengar, kemarin sempat dekat sama Nona Olivia. Aku salah tingkah, pura-pura sibuk merapikan selang air. Ah, nggak ada apa-apa pak, cuma bantu-bantu biasa. Dia terkekeh. Hati-hati, Andra, rumah ini kadang banyak telinga. Tapi, saya lihat Nona Olivia itu beda sejak kamu datang, lebih sering senyum. Aku diam, tak tahu harus jawab apa. Ada rasa bangga, tapi juga khawatir. Malam harinya, sebelum tidur, aku dengar suara cekikikan dari dapur belakang. Dua pembantu lama asyik membahas sesuatu dengan suara pelan. Sesekali menyebut namaku dan nama Olivia. Hatiku gelisah, takut semua berubah jadi masalah. Keesokan paginya, Olivia duduk di taman, menulis di buku catatan. Aku lewat, ia melambai memanggil. Andra, duduk sini, temani aku sebentar. Aku mendekat, duduk di bangku sebelahnya. Dia bicara pelan. Kadang, aku pengen hidup biasa saja. Bisa ketawa, bisa main air, bisa peluk orang tanpa takut digosipin. Tapi ternyata, rumah besar kayak gini, nggak gampang buat bebas. Aku mengangguk, menatapnya lama. Saya nggak keberatan digosipin Olivia, asal kamu tetap jadi diri sendiri. Dia menatapku, tersenyum. Terima kasih Andra,
Kamu beda. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku bekerja di rumah ini, aku benar-benar merasa diterima bukan sebagai pekerja, tapi sebagai teman. Atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Sejak kejadian di kamar mandi, bisik-bisik di rumah mulai tumbuh liar. Seperti semak yang tak pernah dipangkas. Aku sering merasa ada mata yang mengintai dari balik tirai, atau telinga yang sengaja menguping percakapan sederhana jadi berita besar. Pagi itu, aku sedang menyapu teras depan, ketika dua pembantu lama sedang sibuk menata bunga di vas ruang tamu. Suara mereka samar-samar mengalir keluar. Kamu denger nggak? Kemarin Olivia sama Andra katanya pelukan di kamar mandi. Bisik salah satu, Nadia. Suaranya penuh nada penasaran. Pelukan katanya cuma gara-gara ular. Tapi handuknya, katanya, sampai hampir jatuh. Ya begitulah anak muda sekarang, sahut Bu Rini. Yang lebih tua, menahan suara sepelan mungkin, tapi tetap terdengar jelas di telingaku. Aku menelan ludah, pura-pura tak dengar, tapi langkahku terasa makin berat. Setiap kali aku lewat, mata mereka memandang lama, kadang menunduk, lalu saling bisik. Sopir pun kadang ikut-ikutan berkomentar, walau lebih kalem. Andra, kamu jaga diri. Rumah besar ini lebih banyak omongannya daripada penghuninya, ujar Pak Yanto sambil mengelap mobil di garasi. Hari-hari berlalu, Olivia pun mulai berubah. Dulu ia selalu menyapa dengan senyum lebar atau candaan ringan. Sekarang, ia lebih sering diam, jarang mengajakku bicara, bahkan sering menutup pintu kamar lebih awal dari biasanya. Suatu sore, aku membawa teh ke ruang kerja. Olivia duduk membelakangi jendela, wajahnya sayu, buku catatan tertutup di pangkuan. Teh, Olivia, ucapku, berusaha terdengar biasa. Dia menoleh, senyumnya tipis. Terima kasih Andra, taruh saja di meja. Aku ragu, akhirnya duduk di kursi seberang. Ada yang salah, Olivia? Dia menatapku lama, matanya seperti mencari sesuatu yang hilang. Kamu ngerasa rumah ini aneh nggak? Sejak kemarin. Aku mengangguk pelan. Ya, tapi saya nggak masalah digosipin Olivia, orang bisa bicara apa saja. Olivia menarik napas panjang. Tapi aku capek Andra, aku ingin hidup biasa aja, nggak perlu ribet sama omongan orang. Tapi ternyata makin gede rumahnya, makin gede juga suaranya. Aku diam. Ingin sekali bilang aku di sini bukan untuk jadi masalah, tapi jadi seseorang yang peduli padanya. Tapi lidahku keluh, takut salah ucap. Malam harinya, aku lewat di depan kamar Olivia. Kulihat lampunya masih menyala. Kudengar isakan pelan, seolah ada yang menahan tangis di balik pintu. Aku hampir mengetuk, tapi akhirnya berlalu lebih baik memberi ruang daripada memaksa masuk. Esoknya, aku lebih banyak diam, mengerjakan tugas tanpa banyak bicara. Olivia pun kembali ke rutinitasnya, hanya sesekali tersenyum jika kebetulan bertemu di lorong atau taman. Gosip di rumah mereda, tapi jarak di antara kami terasa semakin jauh. Rumah besar itu kembali sunyi, hanya suara jam dinding dan langkah kaki yang pelan di pagi hari. Aku tahu, sesuatu sudah berubah. Dan kali ini, bukan hanya karena ular di kamar mandi, tapi karena kami sama-sama takut kehilangan hal yang selama ini justru membuat kami hidup. Hari-hari berlalu seperti bayangan. Pagi yang sama, meja makan yang sama, hanya percakapan yang berbeda. Tapi sore itu, langit lebih gelap dari biasanya. Aku baru saja membersihkan taman belakang ketika Olivia duduk sendirian di bangku bawah pohon. Buku catatan menutup paha, pandangannya menerawang ke ujung halaman. Aku ragu tapi ia melambai pelan, memanggil, Andra, sini sebentar. Duduk, temani aku. Aku mendekat, duduk setengah canggung di kursi sebelahnya. Angin sore membawa aroma tanah basah dan daun jatuh. Suasana tenang, seperti menunggu hujan pertama musim ini. Aku tahu kamu pasti ngerasa aneh beberapa hari ini, ucap Olivia lirih, tanpa menatapku langsung. Aku mengangguk, menahan napas. Rumahnya terasa beda Olivia, lebih sepi, padahal orangnya tetap sama. Ia tersenyum pahit. Dulu aku pikir yang paling sulit itu melawan gosip, ternyata
Yang paling berat justru saat orang yang penting buat kita ikut menjauh cuma karena takut disalahpahami. Aku menunduk. Maaf Olivia, saya nggak maksud bikin masalah. Saya cuma nggak mau tambah beban buat kamu. Olivia menggeleng pelan. Aku yang salah. Aku terlalu mikirin kata orang. Padahal, kamu cuma mau nolong waktu aku benar-benar panik. Soal kemarin, soal ular, aku baru tahu hari ini. Aku menatapnya. Penasaran. Tahu apa Olivia? Ia menarik napas panjang. Ternyata, jendela kamar mandi lupa aku tutup waktu pagi. Ular itu masuk dari ventilasi, bukan sabotase. Bukan ulah siapa-siapa. Aku bahkan sempat curiga ke pembantu baru, ke sopir, ke siapa saja. Padahal ternyata, itu cuma salahku sendiri. Aku diam. Berat rasanya melihat Olivia yang biasanya percaya diri dan kuat tiba-tiba jadi rapuh dan jujur seperti ini. Aku sudah telepon tukang hari ini. Besok semua ventilasi dipasang kawat. Gak akan ada lagi binatang masuk. Lanjutnya, suaranya datar tapi lega. Aku tersenyum kecil. Saya ikut lega Olivia. Saya juga takut disangka aneh-aneh. Padahal, saya di sini cuma ingin kamu baik-baik saja. Olivia menoleh. Kali ini matanya lembut dan penuh harap. Andra, kalau boleh jujur, sejak kamu ada di sini, rumah ini nggak pernah lagi terasa benar-benar sepi. Tapi aku takut kehilangan satu-satunya alasan buat pulang ke rumah. Aku tercekat, ingin bicara tapi tak tahu harus mulai dari mana. Suasana hening beberapa detik, angin menggoyangkan daun, suara burung terakhir menjauh. Aku juga takut Olivia, takut suatu saat disuruh pergi. Takut semua berakhir karena sesuatu yang gak pernah kita rencanakan. Kataku lirih. Olivia tersenyum samar. Kamu tahu, kadang kebahagiaan itu seperti ular kemarin. Masuk diam-diam, bikin panik. Tapi setelah pergi, justru bikin kita sadar betapa pentingnya seseorang yang mau datang di saat panik itu datang. Aku tersenyum, menunduk. Saya cuma ingin kamu bahagia Olivia. Gak peduli apa kata orang. Kami terdiam cukup lama. Untuk pertama kali, aku merasa ada harapan, meskipun samar bahwa mungkin rumah ini belum selesai dengan kisah-kisahnya. Malam itu, aku tidur lebih tenang. Tapi di sudut hati, perasaan was-was tetap tak mau pergi. Seakan sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan pintu. Sesuatu yang mungkin akan menentukan apakah aku benar-benar punya tempat di rumah ini, atau justru harus pulang sebelum sempat benar-benar menetap. Hari itu rumah terasa lebih ramai dan asing dari biasanya. Sejak pagi, supir keluarga mondar-mandir menata koper di ruang tamu. Dua pembantu sibuk menyiapkan makan siang, tapi suasana mereka gelisah, seperti menahan sesuatu. Mobil mewah berhenti di halaman. Seorang pria berwajah tegas, berjas hitam, masuk dengan langkah mantap. Itulah kakak laki-laki Olivia. Ia langsung memanggil adiknya di kamar. Olivia, ikut kakak ke ruang kerja sebentar, ucapnya. Nadanya tidak bisa dibantah. Di ruang kerja, kakaknya bicara pelan, namun tegas. Kamu harus ke pasar elektronik, beli barang-barang ini. Pastikan semuanya lengkap. Tidak usah ajak siapa-siapa, biar supir yang antar. Kakak perlu bicara dengan Andra di rumah. Mengerti? Olivia menatap kakaknya. Ada ragu di matanya. Tapi akhirnya ia menurut. Baik kak, tapi cepat saja ya. Aku tidak ingin ada yang aneh di rumah. Tak lama, Olivia pergi ditemani sopir. Kakaknya kembali ke ruang tengah, menunggu Andra yang sedang membersihkan rak buku. Andra, bisa bicara sebentar? Cengit. Andra menaruh lap, menegakkan badan. Iya pak. Ada apa? Kakak Olivia duduk, menatap Andra tanpa senyum. Aku tahu kamu sudah bekerja dengan baik di sini, tapi keluarga kami sudah memutuskan, mulai hari ini, kamu harus pindah kerja. Aku sudah siapkan tempat kerja baru untukmu. Gajinya tidak akan kurang. Ada mobil yang akan menjemputmu sore ini. Tolong, bereskan barangmu, dan jangan pamit ke Olivia, biar aku yang bicara. Andra terdiam lama, lalu bicara lirih. Maaf pak, saya sudah betah di sini. Saya janji tidak macam-macam. Kakak Olivia mengangkat tangan, memotong. Bukan soal macam-macam. Ini soal kehormatan keluarga. Andra, tolong mengerti. Andra mengangguk pelan. Matanya merah, menahan kecewa. Ia kembali ke kamarnya, beres-beres,
tanpa suara. Dalam hati, ia ingin pamit pada Olivia, tapi tahu itu mustahil. Beberapa jam kemudian, mobil penjemput datang. Andra keluar dari rumah hanya dengan satu koper. Melangkah perlahan ke halaman belakang, menatap rumah itu sekali lagi. Sebelum masuk ke mobil, para pembantu hanya bisa menunduk, menahan tangis dan rasa bersalah. Sore itu, Olivia pulang membawa belanjaan berat. Di depan pintu, ia sudah merasa suasana aneh. Dua pembantu saling melirik. Wajah-wajah mereka tegang. Ada apa ini? Andra mana? Dari tadi nggak kelihatan? Tidak ada yang menjawab. Semua hanya menunduk, pura-pura sibuk. Olivia berjalan cepat ke kamar Andra. Ia buka pintu lemari terbuka. Seluruh pakaian Andra sudah hilang. Sepatu pun tak bersisa. Hanya sisa parfum lembut yang menguap dari bantal. Shock. Olivia terhuyung. Napasnya berat. Dia berusaha memanggil. Andra, tak ada jawaban. Tangannya bergetar saat hendak duduk di tepi tempat tidur. Tak sengaja, sikunya menyenggol vas bunga di atas meja. Vas jatuh dan pecah keras di lantai. Olivia memegangi dadanya. Tubuhnya lemas, lalu perlahan ambruk di lantai. Tak sadarkan diri, dari luar kamar, suara pecahan vas membuat salah satu pembantu berlari. Ia berteriak histeris, "Nona Olivia, tolong, Nona pingsan." Semua pembantu berlarian menuju kamar Andra, termasuk Pak Yanto, kakak Olivia yang baru turun dari tangga, langsung menerobos masuk. Matanya membelalak melihat adiknya tergeletak di lantai. Kepanikan pecah. Semua berusaha membangunkan Olivia, sementara malam turun dengan diam. Rumah itu, untuk pertama kalinya benar-benar terasa kosong.